Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Tuan Dantai, ini tidak mungkin. Utusan Tan hanyalah murid bagian dalam dari kapal dan bagaimana keterampilannya dalam memurnikan peralatan lebih tinggi dariku. Ya, Tuhan Dantai. Pada saat ini, Sue Chong, pemimpin sekte Yuhua dan berseru, jika Duta Besar Tan hanyalah seorang murid dalam, bagaimana keterampilan dannya bisa lebih unggul dari orang tua. Orang tua adalah master dan tingkat tinggi. Sue Chong ingat dengan jelas bahwa pada saat itu, Tan Yun baru saja mencium bau pilnya dan memberitahu Grandmasternya bahwa pil yang diturunkan itu bertanya. Lebih dari 3 tahun yang lalu, para patriark lain yang meminta nasihat Tan Yun juga sibuk menggemakan jalannya. Para patriark merasa luar biasa. Bukannya mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi mereka tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, Dantai Xuanzong melemparkan bom berat ke orang-orang. Dia memikirkan Tan Yun, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Kamu tidak tahu, Tan Yun bukan hanya master dan level Sein dan master perkakas level Sein, tetapi juga master rune level Sein dan master arai level Sein. Begitu komentar ini keluar, seluruh patriark memunculkan badai di hatinya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pencapaian Tan Yun dalam 4 seni dan Qi, jimat dan susunan telah mencapai tingkat suci. Namun, kata-kata Xuanzong berikutnya dari Dantai membuat semua leluhur merasa menyesal. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya baru saja mengatakan bahwa seorang murid iblis dari keluarga saya meninggal sebelum waktunya, dan murid ini adalah Tan Yun. Xuanzong dari Dantai sedih dan sedih. Apa ini? Ini adalah bakat yang membuat iri surga. Ya, Duta Besar Tan masih muda, dan prestasinya dalam dan susunan dan senjata luar biasa. Bagaimana dia bisa mati sebelum waktunya? Tuan Dantai, bagaimana mungkin murid seperti itu mati muda? Ya, Tuan Dantai. Mendengar perasaan dan ratapan para leluhur, Dantai Xuanzong menggelengkan kepalanya, menelan minuman keras di cangkir ke dalam perutnya dan berkata, masalah ini telah berlalu, jadi kami tidak akan menyebutkannya. Ayo, kita akan mabuk hari ini. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu di luar lobi, dan suara hormat terdengar dari luar paviliun. Tuan Dantai, tetua Suming dari Longyun Zongjiu, saya memiliki sesuatu yang penting untuk menemui Anda dan tuanku. Suming bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan gerbang kota, dan Dantai Xuanzong mengetahuinya. Mendengar bahwa Suming datang, Xuanzong dari Dantai mengizinkannya memasuki lobi. 9 tetua, apakah ada masalah dalam membangun gerbang? Long Aotian bertanya, menatap Suming yang memasuki lobi. Laporkan kembali ke Patriark. Bukan gerbang yang bermasalah, tetapi seseorang mencari masalah. Suming membungkuk. Dantai Xuanzong mengerutkan kening, apa maksud Sutua? Suming memeluk Xuanzong di depan Dantai dan berkata, Tuan Dantai, barusan, biksu rangkap 3 di alam pemurnian jiwa Guizong mengatakan ada masalah dengan gerbang kota yang dibangun. Pria ini memiliki nada yang keras. Dia memanggil tuanku dengan namanya dan meminta generasi muda untuk memanggilnya. Mendengar pidato itu, para patriark terkejut. Siapa yang membuat masalah seperti itu? Berhenti membangun gerbang. Betapa tidak masuk akal. Xuanzong dari Dantai mengangkat alisnya dan berkata, Tuanku mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang boleh ikut campur dalam pembangunan kota alun-alun kecuali dinasti Qianyuan. Tanpa diduga, seseorang tidak ada hubungannya. Tuan Su, siapa orang ini? Tuhan tidak akan pernah memaafkanku. Tuan Dantai, saya tidak tahu namanya, kata Suming. 9 tetua, tahukah kamu? Tidakkah kamu bertanya? Long Aotian sedikit tidak senang. Sulit bagi Su Changlao untuk mengawasi pembangunan gerbang kota. Jangan salahkan Patriark Naga, setelah kata-kata Xuanzong pada Dantai, dia memandang Suming. Tuan Su masih bisa mengingat penampilan orang ini. Jika Anda ingat, padatkan penampilan orang ini. Saat ini, Dantai Xuanzong sangat tidak senang. Saya berpikir, orang kepercayaan antik tua mana di Zongzong yang keluar untuk mencari kesalahan. Selain itu, dia benar-benar tidak memikirkan siapapun yang berani menghentikan pembangunan gerbang kota. Itu yang lebih tua, Suming berkata, lihat, Penatua Dantai, ini pemuda berjubah putih. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun, Dantai Xuanzong Huoran bangkit, dan matanya menunjukkan warna yang sangat luar biasa, sehingga dia tidak menyadari bahwa cangkir anggur di tangannya miring dan anggur roh tumpah.
Dia tiba-tiba mengucek matanya. Ketika dia menemukan bahwa itu adalah Tan Yun, suaranya bergetar dan berkata, Tuan Su, apakah Anda yakin itu dia? Meskipun Su Ming tidak tahu mengapa Dantai Xuanzong memiliki reaksi yang begitu besar, dia masih dengan jujur berkata, itu benar-benar benar. Panjang Aotian tercengang dan tampak bingung. Kalau begitu, Tuan Dantai, bukankah Anda mengatakan bahwa Duta Besar Tan meninggal? Mengapa Anda masih hidup? Ya, Tuhan Dantai. Ceritanya panjang, Tuan dan Nyonya, permisi dulu. Setelah Dantai Xuanzong meninggalkan sepatah kata pun, itu berubah menjadi bayangan samar dan menghilang ke meja atas. Ayo pergi dan temui Duta Besar Tan. Sue Chong bangkit dan menghilang dari tempat duduknya. Haha, baguslah utusan Tan tidak mati. Long Ao Tianlang tersenyum dan bergegas pergi dari lobi. Dalam sekejap mata, hanya Su Ming, yang semakin bingung dan dipaksa. Aku berantakan. Aku takut mati. Dia sangat besar. Su Ming bergumam pada dirinya sendiri. Sosoknya melintas dan menghilang ke lobi. Tan Yun, apakah itu benar-benar kamu? Di luar gerbang kota, Tan Yun tiba-tiba mendengar suara yang akrab dan bersemangat dari langit. Saat berikutnya, Dantai Xuanzong muncul di depannya. Murid Tan Yun, aku khawatir tentang Patriark. Tolong maafkan aku. Tan Yun membungkuk dalam-dalam ke Xuanzong di Dantai. Dantai Xuanzong tiba-tiba mengambil langkah, mengambil Tan Yun, meraih lengan Tan Yun dengan kedua tangan, dan langsung tertawa, haha. Ini benar-benar anakmu, bagus. Kembalilah, bagus. Katakan pada tuanku apa yang terjadi. Dantai Xuanzong mendesak. Tan Yun melihat dari mata Dantai Xuanzong bahwa dia sangat peduli dengan dirinya sendiri. Arus hangat mengalir keluar dari hati Tan Yun dan memenuhi hatinya, beritahu Patriark bahwa para murid meninggalkan tanah abadi melalui terowongan ruang waktu sebelum mereka punya waktu, jadi mereka tinggal di sana selama 3 tahun. Lebih dari 2 bulan yang lalu, murid itu meninggalkan tempat abadi melalui terowongan ruang waktu dengan bantuan percobaan tempat abadi ini. Setelah mendengarkan ini, Dantai Xuanzong memujinya tanpa pelit dan berkata, "Yah, lebih baik tidak mati." Segera, Xuanzong dari Dantai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, sebelum terowongan ruang dan waktu dibuka, bukankah para murid Sekte Yongxian dan Sekte Shenhunxian mencegat Anda dan murid-murid saya di puncak-puncak keabadian waktu dan ruang? Ya, kata Tan Yun sambil mencibir, namun, total 5.900 murid Yongheng Xianzong dan Huangfu Shengzong meninggal. Akhirnya, para murid dan 31 keluargaku yang lain meninggalkan tanah abadi hidup-hidup. Semua mati. Dantai Xuanzong tercengang. Kau membunuh mereka semua. Para murid hanya mengendalikan mereka. Daniel dan yang lainnya membunuh mereka. Tan Yunchong berkata dengan malu. Hehe, bagus. Ini benar-benar berita bagus. Dantai Xuanzong berkata dengan gembira, kali ini, diperkirakan Zhuge Yu dan Ruyan Wuji sangat marah. Hahaha. Wosh. Pada saat ini, ada banyak bayangan, dan ribuan lord menutup Tan Yun, satu persatu, dan menyapa Tan Yun. Pada adegan ini, Dantai Xuanzong menatap matanya dan berkata sambil tersenyum, itu masih menantu laki-laki yang diakui oleh Patriark. Dia masih muda dan telah dikagumi oleh banyak Patriark. Selanjutnya, setelah Tan Yun dan para master dan tamu berbicara, Dantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata, Tan Yun, mengapa kamu menghentikan Su Changlao dari membangun tembok kota? Para Patriark menjadi tenang dan menatap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan hormat, beritahu sang Patriark bahwa muridnya mempelajari satu set larik ofensif dan defensif tujuan ganda untuk kota dari Sifu. Ini disebut 1000 naga yang menjaga barisan suci kota. Itu, Dantai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata, karena tuanmu mengajarimu arai, itu pasti luar biasa. Namun, susunan penjaga kota sangat penting. Kamu harus berbicara dengan pemimpin kami terlebih dahulu. Apa perbedaan antara barisan suci penjaga kota 1000 naga di mulutmu? Ya, murid. Tan Yun menjawab, saya tidak tahu Patriark. Arai apa yang ingin Anda atur? Dantai Xuanzong berkata terus terang, jika kotak-kotak hukuman surgawi selesai, akan ada paman kedua dari pemimpin sekte untuk mengatur arai suci meteor Phantom Kill. Arai ini adalah arai suci yang lebih rendah. Tentu saja, paman kedua saya adalah master arai suci tingkat rendah. Para leluhur mendengar bahwa paman kedua Xuanzong di Dantai adalah master larik suci tingkat rendah, jadi mereka menghirup udara dingin satu persatu. Anda tahu, cara pemurnian arai dibagi menjadi
murid arai, master pemurnian arai, master arai besar, master arai zun, master arai suci. Setiap level dibagi menjadi level bawah, level menengah, level lebih tinggi dan level suci. Master arai suci tingkat rendah, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak banyak orang di daratan. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Tan Yun berkata dengan hormat, laporkan kembali ke pemimpin sekte. Arai suci perlindungan kota 1000 naga yang diajarkan oleh murid Sifu kepada para murid adalah arai suci kelas menengah. Arai suci Zongpin. Xuanzong dari Dantai terkejut, Tan Yun. Apakah tuanmu adalah ahli larik suci tingkat menengah? Ya, Tuan, tuanku adalah orang tua. Dia benar-benar orang suci kelas menengah, jawab Tan Yun. Yah, sepertinya susunan suci perlindungan kota naga 1000 memang lebih kuat daripada susunan suci pembunuh hantu meteor. Dantai Xuanzong berkata lagi. Tan Yun, bagaimanapun, jika Anda ingin mengatur arai suci perlindungan kota Zongpin Qianlong, Anda memerlukan master arai suci tingkat menengah, dan Anda hanya master arai suci. Bagaimana Anda harus mengaturnya? Petik 2. Tan Yun menjawab sebagai berikut, laporkan kembali ke Patriark. Meskipun pamanku adalah master arai suci tingkat rendah, dia masih bisa mengatur dengan sukses selama dia mengikuti langkah-langkah dalam slip giok arai yang ditinggalkan oleh tuanku kepada murid-muridnya. Petik 2. Yah, Patriark lega, setelah mengangguk puas, Dantai Xuanzong berkata dengan bingung, kamu baru saja memanggil paman keduaku. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kembalilah ke pemimpin sekte. Dalam perjalanan kembali ke sekte dari sekte abadi-abadi, paman keduamu meminta murid untuk memanggilnya paman dan kakek di masa depan. Paman dan kakek Tan Yun secara alami adalah Tan Tai Long. Saya mengerti. Dantai Xuanzong berkata sambil tersenyum. Tan Yun melakukannya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pertama-tama, jika Anda tidak mengaturnya sendiri, Anda tidak akan mengekspos pencapaian pemurnian arai Anda. Kedua, dia sangat menyukai Dan Tai Long, dan juga ingin mengambil kesempatan untuk mendoakannya dari Master Arai Suci tingkat rendah ke Master Arai Suci tingkat menengah. Tan Yun ingin menyenangkan Dan Tai Long karena dia tahu bahwa Huang Fu Seng Zong pasti memiliki pedang Dewa Hong Mengnya sendiri. Jika dia mengambilnya kembali di masa depan, itu tidak akan mulus. Saat ini, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membeli dan berteman dengan sekte tingkat tinggi. Dengan melakukan itu, dia juga membuka jalan untuk masa depan. Cepat atau lambat, dia akan berguna untuk Tan Tai Long. Pada saat ini, Lama Aotian Chow Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, Duta Besar Tan, bagaimana gerbang kota harus ditumpuk sekarang? Tuan Lama, tunggu sebentar. Tan Yun mengeluarkan slip giok kosong dari cincin langit dan bumi. Segera, dia melepaskan pengetahuan spiritualnya ke dalam slip batu giok. Setelah pengetahuan spiritual menyapu slip giok, ia segera melukis gerbang kota di slip giok. Dinding sepanjang 100 mil bukanlah garis lurus, tetapi seperti kepala naga besar. Mulut naga yang terbuka adalah gerbang ke kota alun-alun. Tan Yun mengambil kembali pengetahuan spiritualnya, menyerahkan slip batu giok kepada Aotian yang panjang dan berkata, saya telah menandai ukuran, spesifikasi dan jarak gerbang dan tembok kota. Lihat apakah Anda bisa melakukannya dan membangunnya sesuai dengan strukturnya, gerbang kota di batu giok saya. Hei, utusan Tan, lihat apa yang kamu katakan. Setidaknya aku juga ahli alat kelas menengah. Long Aotian mengambil batu giok dengan percaya diri dan segera memanipulasi kesadaran roh untuk menyusup ke dalamnya. Dia terkejut. Kemudian, senyum di wajahnya menghilang dan menjadi sangat bermartabat. Melihat penampilan Aotian yang panjang, pemimpin klan seperti Dan Tai Xuanzong tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka satu persatu dan melepaskan pengetahuan spiritual mereka ke dalam slip batu giok. Ketika Anda melihat bahwa gerbang kota adalah faucet yang sangat besar, wajah semua orang tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan warna yang mengejutkan. Tapi dari struktur gerbang kota, kamu bisa merasakan kehebatan 1000 naga yang menjaga barisan suci kota. Setelah waktu yang lama, Lama Aotian mengambil kembali pengetahuan spiritualnya dan berkata, utusan Tan, saya dapat memahaminya. Selanjutnya, saya secara pribadi memimpin murid-murid Long Yunzong saya untuk membangun gerbang kota. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Panjang, ingat ukuran kepala naga. Kita harus membuatnya sesuai dengan ukuran pada slip batu giok. Jika ada satu ukuran yang salah, kita akan membangunnya kembali pada saat itu. Jangan khawatir, Lama akan menyelesaikan tugas dengan cermat.
Namun, menurut ukuran kepala naga yang begitu halus pada slip batu giok, saya khawatir itu akan memakan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, waktu bukanlah masalah, kualitas adalah yang pertama. Long Aotian bahkan mengatakan ya. Kemudian, Xuanzong dari Dantai memanggil Qian Yuan dari Dantai untuk menemani para leluhur, dan dia meminta Tan Yun untuk mengikutinya ke kota Tianzhengfang. Tan Yun, apa pendapatmu tentang kota alun-alun? Tantai Xuanzong berkata dengan makna yang dalam. Tan Yun tersenyum, Tuan, Anda telah mengambil langkah lain dari 9 pembuluh darah yang bersatu. Jawaban Tan Yun yang tampaknya salah membuat Tantai Xuanzong sangat senang, bukan kamu Tan Yun yang mengenalku. Terima kasih atas rekomendasi Anda. Saya tersanjung. Iya, di masa depan, tidak perlu sopan di depan tuan kita. Dan Tai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum. Tan Yun berpikir lama dan berkata dengan tidak yakin, kamu mengatakan bahwa ketika murid kembali dari persidangan, akan ada hadiah terbesar untuk putra pertama. Benarkah? Betul sekali. Tantai Xuanzong tersenyum tulus ketika memikirkan putri berharga yang berlatih di gerbang abadi. Para murid tidak sabar. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Tuan, apa hadiahnya? Yah, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Dan Tai Xuanzong memainkan teka-teki, baik, pertama kembali ke pintu sekte dan laporkan kedamaian kepada mereka yang mengkhawatirkanmu, dan kemudian melalui formalitas untuk memasuki sekte abadi dan Vena. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte kami akan memanggilmu untuk berbicara tentang hadiahnya. Itu adalah pemimpin sekte. Tan Yun membungkuk dan berkata, jika tidak ada yang lain, muridnya akan kembali ke sekte terlebih dahulu. Baiklah, ayo pergi. Dan Tai Xuanzong melambaikan tangannya. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan slip giok kosong dan menariknya ke dalam slip giok melalui pengetahuan spiritualnya. Setelah mengatur langkah-langkah larik suci perlindungan kota Zongpin Qianlong, dia menyerahkan slip giok ke Dan Tai Xuanzong dengan kedua tangan. Patriark, ini adalah susunan yang diberikan murid kepada pamannya. Jika dia tidak tahu apa-apa, dia bisa memintanya untuk memanggil muridnya. Murid itu tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Oke. Aku akan mengambil slip batu giok itu. Pergi dan bantu dirimu sendiri. Setelah menerima slip batu giok, dan Tai Xuanzong mengatakan kepadanya, dalam rasio 9 denyut nadi, Anda membunuh banyak orang, termasuk 5 jiwa, 1 jiwa suci dan 1 jiwa binatang. Sekarang kamu menyembah sekte abadi, kamu harus lebih berhati-hati terhadap ketiga murid Vena ini. Tentu saja, tuanku percaya bahwa dengan kecerdasanmu, kamu harus tahu cara menyelamatkan diri dari bahaya. Terima kasih telah mengingatkanku. Aku mengerti. Aku pergi. Setelah itu, Tan Yunzu menginjak pedang terbang, pergi ke gerbang gunung setengah jalan ke Gunung Suci Huangfu. Murid 3 pembuluh darah abadi. Tidak apa-apa untuk tidak memprovokasi saya, kalau tidak saya tidak keberatan membunuh lebih banyak orang. Sebelum dan sesudah Tan Yunfei jatuh dari gerbang gunung, dia menyingkirkan tenda dingin di matanya, langsung mengabaikan 2 murid penegak hukum dari gerbang luar yang menjaga gerbang gunung, dan langsung pergi ke paviliun antik ratusan kaki jauhnya. Tan Yun tidak menyukai murid penegak hukum dari awal sampai akhir. Kedua murid penegak hukum itu tampak seperti hantu ketika mereka melihat Tan Yun. Jelas, mereka tahu berita bahwa Tan Yun telah meninggal di tanah abadi. Setelah memasuki paviliun, Tan Yun meminta diaken dari gerbang luar, Dai Qingshan untuk membantu membuka pintu ruang dan waktu ke tempat rahasia Huangfu. Ketika Dai Qingshan melihat Tan Yun, dia terkejut bahwa Tan Yun tidak mati. Kemudian dia penuh semangat dan meraih tangan Tan Yun dengan penuh emosi. Dai Qingshan dan Tan Yun bukanlah orang asing satu sama lain. 10 tahun yang lalu, ketika Tan Yun mengikutimu membalu untuk memuja Huangfu Shengzong, itu adalah tanda identitas yang dibuat oleh Dai Qingshan untuk Tan Yun. Dia juga menyuruh Tan Yun untuk mengikuti aturan agama dan menghindari masalah setelah dia bergabung dengan sekte tersebut. 10 tahun yang lalu, Tan Yuncu datang ke pintu sekte seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Dai Qingshan sekarang melihat pemuda 10 tahun yang lalu dan berpikir bahwa dia telah dipahat oleh pemimpin sekte sendiri dan telah diberikan murid sekte dalam. Dia benar-benar campur aduk. Setelah mengobrol sebentar dengan Tan Yun, Dai Qingshan membuka pintu ruang dan waktu dengan senyuman dan melihat Tan Yun memasuki tempat rahasia Huangfu. Dai Qingshan berseru,
siapa yang mengira bahwa seorang remaja biasa dari kota kecil telah tumbuh ke tingkat ini setelah 10 tahun. Mengerikan, mengerikan. Tan Yun memasuki wilayah rahasia Huangfu. Setelah terbang ribuan mil, dia mendarat di paviliun tempat para murid luar tinggal dan berjalan menuju aula tempat Shen Qingfeng tinggal. Melihat Tan Yun kembali hidup-hidup, murid-murid luar membungkuk kepada Tan Yun dan menyapa, dengan tatapan pemujaan di mata mereka. Tan Yun datang jauh-jauh keluar aula Shen Qingfeng di mata para murid. Tan Yun berjalan langsung ke aula, yang mengejutkan tubuh tua Shen Qingfeng. Kemudian, dia sangat senang. Shen Qingfeng memegang Tan Yun dengan penuh semangat dan meneteskan air mata berlumpur. Tan Yun ingin berbicara dengan Shen Qingfeng sebentar, tetapi Shen Qingfeng menendangnya keluar dari aula dan meminta Tan Yun untuk melihat cucunya Mu Mengbalderdas setelah memasuki gerbang dalam. Tan Yun tidak segera pergi ke gerbang abadi, tetapi pertama-tama datang ke Venapil gerbang bagian dalam. Setelah memasuki Danmai, seorang murid Danmai yang terkenal sangat bersemangat ketika melihat Tan Yun kembali hidup-hidup. Ketika Tan Yun menemukan Shen Qingqiu, Shen Wende baru saja memberitahu Shen Qingqiu berita bahwa dia belum mati. Shen Qingqiu mengambil Tan Yun. Setelah ledakan cemoohan, dia mengusir dia keluar dari pembuluh darah dan memintanya untuk pergi ke pembuluh darah Xianmen dan segera untuk melaporkan perdamaian kepada Shen Subing, sesepuh yang berjasa dari pembuluh darah Xianmen dan. Pada saat yang sama, dia mendesak Tan Yunbai untuk terus memenangkan kemuliaan bagi Shen Subing di bawah pintu Shen Subing. Setelah Tan Yun berjanji untuk pergi, dia datang ke Gunung Changlingxian, mengunjungi ratusan murid kebun obat Lingshan, dan memberikan masing-masing pedang terbang harta karun kelas atas dan 100.000 Lingxi kelas atas. Dan memberitahu para murid Taman Pengobatan Lingshan bahwa siapapun yang berani menggertak mereka akan pergi ke Xianmen dan memberitahu diri mereka sendiri. Tan Yun membunuh lebih dari 9.000 orang dalam 2 percobaan di Tanah Abadi. Di antara barang rampasan yang dia panen, yang paling penting adalah harta karun, pedang terbang, dan batu roh. Ketika Tan Yunlin pergi, dia menyuruh semua orang untuk berlatih keras. Dia sedang menunggu mereka di gerbang abadi. Dia berharap mereka akan dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat pertama sesegera mungkin dan menjadi murid dari Taman Obat Gerbang Abadi. Kemudian, Tan Yun memegang pedang dan menulis di tablet batu kebun obat Lingshan. Siapapun yang memasuki kebun obat Lingshan berani mempermalukan murid-murid kebun obat kita tanpa alasan, dan menanggung konsekuensinya. Penanda tangan, Tan Yun. Kata-kata Tan Yun akan menjadi jimat bagi para murid Taman Obat Lingshan. Mereka tidak akan mudah diganggu oleh murid-murid batin. Tan Yun, seorang murid dari kebun obat, pergi dengan air mata berlinang. Selain murid faktotum, Huangfu Shengzong dibagi menjadi gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi dan murid gerbang Sein. Murid luar tinggal di paviliun dengan radius 800 li. Tempat di mana para murid batin berlatih adalah Gunung Suci Lingkuan dengan radius 600.000 li. 9 murid pembuluh darah Xianmen terletak di daerah Lingshan di Xianghu dengan radius 800.000 li. Area lingkuan di lembah Xianghu meliputi area seluas 800.000 li. Di lembah yang tenang di area tengah, itu adalah kota Xianmenfang, kota Xianghufang. Di tepi area 800.000 li, ada 42 tempat rahasia kecil, 33 di antaranya adalah tempat rahasia kecil untuk dicoba oleh murid Xianmen, dan 9 tempat rahasia kecil lainnya adalah tempat 9 murid nadi Xianmen berlatih. Aura langit dan bumi di Xiaomi sangat kaya, yang 50% lebih kaya dari gunung suci murid lingkuan dari Neimen. Ada lembah yang tenang di 9 misteri kecil. Setiap murid abadi akan menugaskan lembah independen untuk berlatih. Setelah memasuki daerah Xianmen, Tan Yun memutuskan untuk kembali ke Danmai untuk melihat Mu Mengbalderdas, lalu pergi ke Qimai, Wu Nyimai dan menemukan Zhong Wuxiao dan Sue Zian. Bertekad, Tan Yun mengendarai perahu roh terbaik dan berlari menuju gerbang Gunung Danmai. Setelah penerbangan sehari, Tan Yun mengendarai perahu roh dan menggantung di lereng bukit Xianfeng yang menjulang tinggi dan hijau. Di lereng bukit berdiri sebuah loh batu setinggi ribuan kaki, diukir dengan kata, Danmai. Setelah Tan Yun menyapu perahu roh, dia mengerutkan kening dan melihat seorang murid Danmai yang tidak bisa dikenali dan membengkak menjadi kepala babi. Dia benar-benar ingin menjaga gerbang gunung. Halo, adik bela diri. Saya Tan Yun, murid baru, yang datang untuk melapor ke Nadi Xianmendan. Tan Yun berkata kepada muridnya yang sedang bertinju. Tiba-tiba,
Murid itu tercengang dan menatap ke samping ke arah Tan Yun. Kemudian, air mata mengalir dari matanya seperti pegas dan meratap, "Baguslah kamu tidak mati, Saudara Tan," terisak-isak. Mendengarkan suara yang familiar itu, Tan Yun maju selangkah dan menatap murid muda yang memar itu dengan luar biasa. Matanya dipenuhi dengan rasa membunuh, "Saudara Luo, ada apa denganmu? Siapa yang menyakitimu seperti ini?" "Ya, penggemar Luo adalah murid yang menjaga gerbang gunung yang dipukuli habis-habisan di depan Tan Yun. Salah satu teman terkuat Tan Yun, Luo Fan. Orang lain secara alami adalah Lagu Hong. Tan Xiandi, aku terluka oleh Pang Tong." Luo Fan berkata sambil menggertakkan giginya. Pang Tong. Mata Tan Yun suram. Siapa dia? Dari mana asalnya? Dan apa yang terjadi? Ceritakan perlahan. Penggemar Luo segera berkata, "Tan Xiandi, apakah kamu ingat Pang Xiyuan?" "Tentu saja," kata Tan Yun. Dia ingat dengan jelas bahwa dia hampir terbunuh oleh benda tua ini ketika dia menutup pagoda ruang waktu Master di pintu bagian dalam. Akhirnya, dia melarikan diri kembali ke taman pengobatan Lingshan dan berpura-pura mati. Ketika orang lain mengira dia sudah mati, dia membawa naga emas dan singa ke Gunung Pangdaosian untuk menghancurkan Pang Xiyuan. Ketika Pang Xiyuan terbunuh, Tan Yun mengetahui bahwa itu adalah Luwu, tetua dari Neimendan, dan Pang Xiyuan ingin bunuh diri. Jadi Tan Yun kemudian, pada malam pergi ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni, dia meninggalkan kolam Luwuling, melemparkannya ke dalam gua, memblokir gua dengan batu-batu besar dan membiarkannya hidup dan mati. Ayahnya adalah Lu Yi, 4 tetua dari pintu abadi dan Vena. Tuan Lu Yi juga penguasa Danmai hari ini, Yang Chun, kepala Gongsun dari Sengmen Danmai. Tan Yun tahu bahwa tujuan pemujaan muridnya Sen Subing terhadap Huang Fu Shengzong adalah untuk membalaskan dendam mendiang ayahnya Sen Tianqi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Gongsun Yang Chun memfitnah Sen Tianqi, dan akhirnya menyakiti Sen Tianqi. Setelah dia kehilangan posisi kepala urat Mendan Sein, Gongsun Yang Chun menduduki sarang murai. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang kipas Luo dan berkata, "Kakak Luo, lanjutkan." Luo Fan berkata dengan marah, "Tan Xiandi, Pang Tong ini adalah satu-satunya putra Pang Xiyuan. Sekarang dia adalah murid Lu Yi. Tan Xiandi, selama kehadiranmu selama lebih dari 3 tahun, Lagu Hong, Musimei, dan lebih dari 100 murid Vena dan yang dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat pertama selama persidangan di tempat abadi telah berturut-turut memuja pintu abadi. Dan Vena, pada awalnya, tidak ada yang mengganggu kami setelah memasuki saluran dan. Tetapi kemudian, Pang Tong dan beberapa jenius saluran dan yang abadi ingin menyentuh adik perempuan bela dirimu, jadi mereka dihentikan oleh saya, Song Hong dan lebih dari 100 murid berat lainnya, alam pemurnian jiwa. Oleh karena itu, kami menyinggung Pang Tong dan yang lainnya. Pada tahun lalu, saya, Song Hong dan lebih dari 100 orang telah dipermalukan dan dipukuli oleh Pang Tong dan lainnya. Tapi tadi malam, Pang Tong ingin menyentuh adik bela dirimu. Setelah kami tahu, dia tidak berhasil. Jadi Pang Tong menyakitiku. Yang membuat orang lebih marah adalah dia juga mematahkan kaki Song Song Song. Sekarang Song Hong tidak mampu berbaring di tempat tidur. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengepalkan tangannya, gemetar karena marah, dan gusinya patah. "Pang Tong, aku ingin kamu mati hari ini. Tan Xiandi, aku tahu kamu marah, tetapi kamu tidak boleh impulsif." Mata penggemar Luo panik dan membujuk, Pang Tong adalah yang kuat di 7 tingkat pemurnian jiwa. "Saudara Tan, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam 10 tahun. Tahan dulu." Mencium pidato itu, mata Tan Yun penuh amarah, "Bertahan. Bagaimana? Bajingan ini telah memukul ide wanita saya. Apalagi yang bisa saya tahan? Saudara Luo, jangan khawatir. 7 tingkat pemurnian jiwa lebih rendah daripada anjing di mataku. Lagi pula, Pang Tong memukulmu seperti ini dan mematahkan kaki Song Hong. Dia hanya bisa membayar kembali akun ini dengan nyawanya." Melihat Tan Yun yang membunuh, penggemar Luo tahu bahwa tidak ada gunanya membujuk lagi. Dia diam-diam membenci mulutnya yang cepat. Dia seharusnya tidak memberitahu Tan Yun hal-hal ini begitu cepat. Jika Tan Yun kehilangan nyawanya untuk ini, dia akan menjadi orang berdosa. "Saudara Luo, jangan menjaga gerbang gunung, biarkan aku membalas dendam." Tan Yun mengambil kipas Luo dan langsung menjarah ke perahu roh. "Tan Xiandi, aku sedang menjaga gerbang gunung sekarang.
Jika aku pergi tanpa izin, aku akan dihukum. Tanpa menunggu kata-kata penggemar Luo, Tan Yun memotong, kalian semua terluka seperti ini. Lihat di gerbang gunung hantu. Aku akan mencari seseorang untuk mencarimu nanti. Luo Fan tampak ketakutan dan berkata, Kakak Tan, kamu tidak tahu. Diakon Han Yong dari Aula Perintah yang mengatur murid-murid kita untuk menjaga gerbang gunung. Saya juga mengetahui setelah saya datang ke pintu Vena Pil Abadi bahwa sesepuh yang berjasa, Sen Subing, mengambil pil yang diberikan kepadanya oleh tuannya dan membawanya ke sekarat kepala Tang Xinying, dan kepala Tang menjadi lebih sakit. Jadi Lu Yi, tetua keempat Xianmen, memenjarakan tetua yang berjasa di penjara kolam Bihan selama setengah tahun. Dia dicambuk oleh Zhou Tung Sten Yun. Kemudian, tuan dari sesepuh yang berjasa pergi untuk menyelamatkan kepala Tang dan menyelamatkan sesepuh yang berjasa. Pada saat yang sama, dia juga membunuh Tunyun Elder ketiga Zhou. Dan Deken Han dari Aula Perintah adalah saudara kedua Zhou Tunyun yang disumpah. Binatang buas bermarga Han ini sekarang dengan sengaja menargetkan murid-murid dari para tetua kita yang berjasa. Saat ini, jika saya meninggalkan gerbang gunung tanpa izin, dia tidak tahu bagaimana menghadapi saya. Mendengar pidato itu, Tan Yun secara alami tahu apa yang dikatakan Luo Fan. Karena tuan dari sesepuh berjasa di mulutnya adalah dirinya sendiri. Tan Yun tidak mengerti, kakak Luo, sekarang Sen Subing adalah penatua yang berjasa. Beraninya Han Yong menggertakmu. Luo Fan menghela nafas, kakak Tan. Terus terang, nama tetua yang berjasa itu bagus, tapi sekarang kamu tidak tahu siapa murid dari tetua yang berjasa itu. Setelah sesepuh yang berjasa menjabat, hanya ada lebih dari 100 murid, seperti saya, Song Hong dan Musimei. Jadi Kepala Tang memanggil 38 penatua dan meminta setiap penatua untuk mengalokasikan 100 murid penatua yang berjasa. Hampir semua penatua tidak mau mendengarkan. Pada saat ini, keempat tetua Lu Yi melompat keluar dan berkata bahwa karena Sen Subing adalah tetua yang berjasa, dia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Orang tua itu mengusulkan untuk memberi Sen Subing beberapa murid di bawah 5 kali lipat alam pemurnian jiwa untuk menunjukkan kepada semua orang kemampuan para tetua yang berjasa untuk mengolah murid. Tan Xiandi, jelas, Lu Yi tidak. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata dengan keras, aku akan membunuh benda tua ini cepat atau lambat. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berkata, begitu. Tampaknya para tetua yang berjasa benar-benar mengalami kesulitan dalam nada Xianmendan. Mata Tan Yun sinis, kakak Luo, datang dan jaga gerbang gunung setelah kamu pulih dari cederamu. Adapun Han Yong, jika dia berani mengganggumu, aku tidak akan membiarkannya. Pergi, tunjukkan jalannya. Bawa aku melihat Somnilokui dulu. Di jalan, kamu akan memberitahuku situasi Xianmen secara rinci. Terutama bajingan mana yang ingin menyentuh Somnilokui. Mendengar pidato itu, meskipun penggemar Luo tidak tahu dari mana Tan Yun berasal, dia melakukannya dan meninggalkan gerbang gunung tanpa izin. Penggemar Luo memutar tangan kanannya dan token identitas Xianmen keluar dari udara. Setelah dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke token identitas, token itu meledak menjadi tirai tipis dan jatuh di tablet batu di depan gerbang gunung. Tiba-tiba, lingkaran riak muncul di tablet batu, dan kemudian berubah menjadi pintu alam rahasia dengan diameter 100 kaki. Wah! Setelah kipas Luo mengarahkan perahu roh dan mengantar Tan Yun ke gerbang alam rahasia segera menghilang. Pada saat memasuki tempat rahasia Danmai, tanpa nafas Tan Yun, aura surga dan bumi yang kaya menembus ke dalam rongga hidung, melihat ke kejauhan, dan melihat lembah yang indah. Aura di lembah dipenuhi dengan awan yang mengalir, seperti negeri dongeng. Menghadapi pemandangan yang indah, Tan Yun menutup mata dan mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan Luo Fan. Tan Yun mengetahui dari penggemar Luo bahwa ada 39 penatua dan ratusan diaken selain kepala tetua Tang Xinying. Semua tetua kuat di alam roh, dan mereka juga Master Dan. Jelas, Sen Subing telah melangkah dari alam pemurnian jiwa tingkat ke-9 ke alam jiwa tingkat pertama dalam 3 tahun terakhir. Ratusan diaken adalah Grandmaster Alkimia dan Ordo Suci Kesempurnaan Besar. Selain itu, ada lebih dari 200.000 murid Sekte Abadi, 3 kali lebih banyak dari Sekte Dalam. Dalam hal ini, Tan Yun tidak terkejut. Terus terang, murid eliksir pintu bagian dalam hanyalah transisi di pintu bagian dalam. Mereka bisa menjadi murid eliksir pintu abadi setelah mereka berada di pintu dalam selama paling lama 20 atau 30 tahun.
Jika para murid Sekte Abadi dan Sekte Ramuan ingin melangkah dari alam pemurnian jiwa ke alam jiwa ilahi dan menjadi murid Sekte Suci, mereka akan bertahan selama ratusan tahun atau dekade. Oleh karena itu, seiring waktu, ada lebih banyak murid Sekte Abadi dan Sekte Ramuan daripada Sekte Dalam dan Sekte Ramuan. Tentu saja, jumlah 8 murid kapal lainnya dari Xianmen juga beberapa kali lebih tinggi dari 8 murid kapal Neimen. Sekarang para murid dari ranah pemurnian jiwa 9 pembuluh darah Xianmen telah mencapai 3 juta. Dibandingkan dengan gerbang dalam, gerbang abadi dapat disebut sebagai tempat macan berjongkok, naga tersembunyi. Tentu saja, 3 juta murid Xianmen hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan leluhur 50.000 tahun yang lalu. Anda harus tahu bahwa di masa kejayaan Huang Fushengzong, hanya 9 murid Xianmen yang mencapai 20 juta. Kemudian, Tan Yun mengetahui dari penggemar Luo bahwa sekarang ada puluhan ribu murid tetua Vena Xianmen dan ada 7 atau 8 ribu lebih sedikit, tetapi ada kurang dari 4 ribu murid Shen Subing. Shen Subing adalah penatua dengan murid paling sedikit di antara para penatua, murid tingkat terendah, kualifikasi keseluruhan terendah dan pencapaian terburuk dalam alkimia. Saya memiliki nama tetua yang berjasa, tetapi saya dapat melihat betapa buruknya murid-murid saya. Selain itu, 50% dari lebih dari 200.000 murid Sekte Abadi dan Vena berada di ranah pemurnian jiwa. Mereka yang 7-9 di ranah pemurnian jiwa menyumbang 40%, ada kurang dari 20.000 orang yang telah mencapai kesempurnaan besar dalam pemurnian jiwa. Dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun bahkan lebih marah. Karena sejak Mu Mengcong dipromosikan menjadi murid Sekte Abadi, dia telah dikenal sebagai salah satu dari 9 keindahan Sekte Abadi. Hanya Vena Pil Pintu Abadi, ada banyak murid laki-laki yang mengingini kecantikan Mu Menggua. Di lembah abadi tempat Mu Mengbaloni tinggal, murid laki-laki menjaga di luar lembah setiap hari. Untuk menahan amarahnya, Tan Yun mengetahui dari penggemar Luo bahwa tempat rahasia pulsa pintu abadi meliputi area seluas 300.000 li, dan ada jutaan lembah abadi untuk budidaya. Alasan mengapa ada begitu banyak lembah abadi adalah karena Huang Fushengzong mencapai jutaan murid Sekte Abadi dan yang mengerikan di masa kejayaannya 50.000 tahun yang lalu. Sekarang, 3/4 dari lembah peri tidak berpenghuni. Selain ribuan lembah peri yang sepi, 800.000 lembah peri lainnya telah disegel oleh sekte tingkat tinggi dengan barisan besar untuk mencegah murid masuk. Segel tidak akan dibuka sampai jumlah adik laki-laki Sekte Abadi meningkat di masa depan untuk memasok murid untuk kultivasi. 200.000 lembah abadi yang tersisa yang dihuni dibagi menjadi 39 area lembah abadi menurut 39 tetua kecuali kepala Tang Xinying. Setiap daerah lembah abadi dihuni oleh 39 murid para tetua. Area lembah abadi 39 ini dinamai menurut peringkat 39 tetua. Misalnya, area lembah abadi tempat para murid dari tetua kedua tinggal disebut area lembah abadi kedua, dan seterusnya. Wilayah lembah abadi Shen Subing adalah wilayah lembah abadi yang berjasa. Selain itu, semua 39 tetua memiliki kebun obat lembah abadi mereka sendiri. Mereka mengolah ramuan mereka sendiri dan memasoknya kepada murid-murid mereka untuk alkimia. Dalam sekejap mata, perahu roh itu membawa Tan Yun selama 1 jam lagi. Pada saat ini, di luar lembah abadi nomor 1 tempat Mu Mengcong tinggal, ada 3 murid alam pemurnian jiwa. Yang pertama adalah 6 kali pemurnian jiwa, 2 lainnya adalah 4 kali dan 5 kali. Karena lembah abadi tempat setiap murid berkultivasi dilarang oleh gerbang abadi tingkat tinggi, hanya pemilik lembah abadi yang dapat membukanya dan melarang akses gratis. Akibatnya, ketiga orang itu tidak bisa memasuki lembah abadi Mu Menggua. 3 orang dalam suasana hati yang buruk. Murid laki-laki terkemuka, Li Chuan, tersipu, berkata kepada 2 orang lainnya, Lin Ji dan Yang Ze, terus berteriak. Pastikan untuk meneriakkan sundal kecil Mu Mengbalu, dan kemudian bawa dia ke kakak bela di Ripang. Jika kita tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik, bagaimana kita bisa bergaul dengan kakak bela di Ripang? Ini kakak senior Li. Setelah Lin Ji dan Yang Ze menerima perintah, mereka berteriak lagi di lembah Perino. 1. Mu Mengyu, keluar. Jangan tak tahu malu. Kakak bela diri tetua Pang beruntung melihatmu. Cepat dan ikuti kami. Kakak bela diri tetua Pang masih menunggumu. Petik 2. Seluruh lembah peri, yang dalamnya 30 mil, diselimuti tirai cahaya transparan yang besar.
Larangan memiliki dua fungsi, satu adalah untuk menghalangi kesadaran spiritual dan mencegah murid lain mengintip, kedua, hanya dengan persetujuan pemiliknya orang lain dapat memasuki lembah peri. Pada saat ini, di lembah peri dengan aura yang tersisa dan awan mengambang seperti air, beberapa kilatan bayangan merah muncul di pintu masuk lembah peri dan berubah menjadi Mu Mengbaloni dalam gaun merah. Mu Mengbalderdas dilarang melintasi tirai tipis dan menatap dingin pada ketiganya, apakah kalian sudah cukup? Aku berkata, pria bau manapun tidak ingin melihatmu. Keluar dari sini. Mu Mengbalderdas dulunya adalah cabang emas dan daun giok dari dinasti Mu Fengsheng. Dia tidak pernah mengatakan kata-kata kotor, tetapi sekarang tidak sulit untuk membayangkan betapa marahnya dia dari kata-katanya. Itu benar. Sejak Mu Mengyun memasuki gerbang abadi, dia hampir tidak pernah meninggalkan lembah abadi. Setiap kali saya pergi, akan ada sekelompok murid berwarna-warni yang mengganggu saya. Tutut, Mu Xiaoniu, kamu punya kepribadian. Hahaha. Li Chuandang berkata sambil tersenyum, apa yang kamu ingin aku katakan tentang kamu? Kamu sangat cantik, tetapi kamu mengasingkan kakak senior Pang untuk seorang Tan Yun yang telah meninggal selama beberapa tahun. Tahukah kamu apa namanya? Petik 2. Ini adalah pemborosan sumber daya, pemborosan kecantikan alami Anda, pemborosan kecantikan Anda, dengan penampilan Anda. Sebelum suara Li Chuan jatuh, dia dipotong oleh Mu Mengbaloni, yang malu dan marah, dapatkan pergi dari sini. Keluar dari sini. Wajah Li Chuan dingin dan berkata sambil meringis, Mu Menghu, kakak bela diri Pang memintaku untuk mengirimimu pesan. Kamu tidak bisa pergi bersama kami sekarang. Tapi hei, jika kamu tidak mandi dan pergi ke kakak bela diri Pang malam ini, Lagu Hong tidak akan sesederhana kakinya yang patah tadi malam. Jika kamu tidak berani pergi, aku jamin Lagu Hong tidak akan melihat matahari besok. Setelah mendengarkan, ketika Mu Mengbalderdas merah di wajah, tiba-tiba, sebuah suara kemarahan melampiaskan dari langit, angkat nenek moyangmu, kamu ingin mati. Ketiganya tercengang. Ketika mereka tiba-tiba melihat ke belakang, bumi bergetar, tetapi mereka melihat bahwa perahu roh telah jatuh ke tanah ratusan kaki jauhnya. Tan Yun menyapu perahu roh, dipenuhi dengan rasa membunuh yang kuat, dan berjalan menuju 3 langkah demi langkah. Meskipun penggemar Luo sedikit pemalu, dia masih menyingkirkan perahu roh dan mengikuti Tan Yun. Tan Yun. Tubuh halusmu mengguai gemetar hebat. Dia melihat sosok yang dia rindukan sepanjang hari, dan air mata mengaburkan pandangannya. Haha, penggemar Luo, mengapa kamu menemukan 3 bangunan di ranah pemurnian jiwa sebagai pembantu? Li Chuan menatap Tan Yun dan mencibir. Pada saat ini, Lin Ji dan Yang Ze menatap Tan Yun dan tiba-tiba merasa familiar. Kemudian, mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka berseru tidak percaya, kakak bela diri Li, dia adalah Tan Yun. Adik laki-laki itu secara khusus pergi ke gerbang dalam Panlong Jufeng untuk melihat patungnya. Tidak salah, dia adalah Tan Yun. Ya, kakak bela diri Li, bocah itu belum mati. Mendengar pidato itu, ketika Li Chuanyi tercengang, bayangan merah menyapu tirai cahaya terlarang dan muncul di depan Tan Yun dalam sekejap. Mimpi itu seperti berada dalam mimpi. Dia terisak, apakah itu kamu, Tan Yun? Apakah kamu kembali, aku tidak bermimpi. Bodoh kecil, kamu tidak sedang bermimpi. Jangan menangis. Aku kembali. Tan Yun tiba-tiba memeluk Mu Mengbaloni dalam pelukannya, mengendus-endus rambutnya yang harum dan berkata dengan permintaan maaf, aku minta maaf membuatmu khawatir. Sekarang aku kembali. Tidak ada yang mau menggertakmu lagi di masa depan. Mu Mengyu meringkuk di pelukan Tan Yun, hatinya semanis rahasia. Li Chuanzi berkata dengan marah, tidak ada yang mau menggertaknya. Haha, nada yang sangat besar. Tan Yun, Li memberitahumu bahwa kamu memang yang pertama kuat di pintu bagian dalam, tetapi kamu tidak berbeda dengan semut mol di pintu bagian dalam. Setelah tertawa, Li Chuan tersenyum dan memerintahkan, Lin Ji, Tan Yun adalah orang yang disukai oleh Patriark. Ingat, jangan sakiti dia. Yang Ze, aku akan menjaga pintu masuk Xianghu untuk mencegah mereka kabur. Pergi dan tangkap Mu Mengbalu. Karena dia tidak akan melihat kakak bela diri Pang, kita akan mengikatnya. Setelah mereka menerima pesanan, mereka berjalan menuju Tan Yun dan Mu Mengyu, yang saling berpelukan. Mu Mengbalderdas dalam pelukan Tan Yun, seperti kelinci yang ketakutan meninggalkan dada Tan Yun, dengan cemas menarik Tan Yun menjauh. Tan Yun, ayo pergi.
Tan Xiandi, dengarkan kata-kata adik perempuan bela dirimu. Aku akan membawamu keluar dari sini dengan cepat. Luo Fan berkata dan segera mengorbankan perahu roh. Gaga, mau pergi. Orang gila membicarakan mimpi. Tetaplah untuk kami. Lin Ji dan Yang Ze tiba-tiba meledak dalam kekerasan, dan bayangan sisa berkedip dengan kecepatan tinggi menuju Tan Yun dan Mu Mengbaloni. Petik 2. Tan Yun, mereka datang. Ayo pergi. Ketika Mu Mengbaloni terlihat panik, Tan Yun melontarkan suaranya, jangan takut Mengbaloni. Tidak ada yang mau menggerakkan jarimu denganku. Hehe, aku benar-benar bergerak hari ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, semut mall di lingkungan 3 kali lipat. Yang Ze mencibir. Tangan kanannya seperti cakar elang dan meraih bahu kanan Mu Mengbalderdas seperti pisau. Bersenandung. Lin Ji tiba-tiba muncul di sisi kiri Tan Yun, tinju kanannya menghantam dada Tan Yun dengan kehampaan yang bergetar. Lin Ji sombong. Tan Yun tidak bisa lepas dari serangannya, dan dia bukan lawannya. Saya dapat dengan mudah meninggalkan Tan Yun. Bas, bas. Saat ruang itu seperti riak air, Tan Yun dengan cepat menarik Mu Mengbaloni di belakangnya. Segera, tangannya berubah menjadi cakar dan keluar. Tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanan Yang Ze dan tangan kanannya meraih tangan kanan Lin Ji. Ah, kamu hanya 3 alam pemurnian jiwa. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Yang Ze panik. Pergelangan tangan kanannya seperti menuangkan besi cair ke tangan kiri Tan Yun. Lagi pula dia tidak bisa menyingkirkannya. Kakak senior Li, tolong. Lin Ji merasa ngeri. Tinju kanannya yang dipegang oleh Tan Yun berubah bentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Berderak, berderit. Dalam suara patah tulang yang jelas, jari-jari Tan Yun tiba-tiba membuat kekuatan, klik, klik. Segera, pergelangan tangan kanan Yang Ze terjepit dan meledak, aliran darah terputus, dan tangannya jatuh ke tanah. Tinju kanan Lin Ji dijepit dan digoreng dengan kejam oleh Tan Yun, dan jari yang patah berubah menjadi tulang patah di tangan Tan Yun. Hari ini, Tan Yun Hongmeng Bati telah menyelesaikan kultivasi awal level 3 dan memasuki tahap level 3 Xiao Cheng. Dia memiliki kekuatan yang kuat untuk merobek harta yang lebih rendah dengan tangan kosong. Daging dan darah mereka sangat rapuh di tangan Tan Yun. Klik, klik bang, bang. Ah, kakiku. Tidak. Dengan suara retakan tulang bercampur jeritan, tubuh Tan Yun berputar dan kaki kanannya menyapu dengan keras ke arah kedua kakinya. Tiba-tiba, kabut darah memenuhi udara, sisa kaki terbang ke samping, kedua kaki dan lutut pecah, dan keempat kaki sisa disemprot dengan darah merah dan terbang menjauh dari tubuh. Plop, lop. Kedua pria yang kehilangan kaki dan satu tangan mereka jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya seperti cangkang, mengirimkan semburan ratapan bunuh diri. Mereka bingung. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa Tan Yun, alam pemurnian jiwa 3, begitu kuat. Pada saat yang sama, mereka membenci diri mereka sendiri. Jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah berurusan dengan Tan Yun dengan tangan kosong, tetapi menggunakan pedang terbang. Pada saat ini, Li Zuan, alam pemurnian jiwa tingkat ke-6, menahan keterkejutannya. Tiba-tiba, dia melompat ratusan kaki dan memutar tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang logam dengan panjang lebih dari 100 kaki, memancarkan atmosfer kekerasan, memotong Tan Yun. Langkah Hongmeng. Suara mendesing. Sosok Tan Yun melintas. Dalam sekejap, dia muncul di ketinggian 500 kaki dan keluar dari udara tipis di atas kepala Li Chuan. Berikan padaku. Tan Yun menembak jatuh dan menginjakkan kaki kanannya di bahu kanan Li Chuan dengan pedang. Ah! Bagaimana kamu bisa lebih cepat dariku? Bang! Dalam teriakan Li Chuan seperti membunuh babi, darahnya memercik kemana-mana, bahu kanannya meledak, seluruh lengan kanannya terbang menjauh dari tubuhnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit, meledakkan lubang yang dalam. Suara mendesing. Dipenuhi dengan debu, Tan Yun melintas dari kehampaan, muncul di tanah dan menginjak dada Li Chuan. Klik. Tan Yun mendorong jari kakinya, dada Li Chuan runtuh, tulang rusuknya patah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tan Yun, aku salah. Lepaskan aku. Wajah Li Chuan pucat dan penuh ketakutan. Dia berkata dengan gemetar, lepaskan saya. Pang Tong meminta kami melakukan semua ini. Bebaskan saya. Lupakan Anda. Tan Yun menggertakkan giginya, membungkuk dan menamparkan wajah Li Chuan dengan tangan kanannya. Tan Yun seperti iblis yang datang ke dunia, menatap Li Chuan, kamu bisa melecehkanku,
karena aku tidak akan berdebat dengan orang-orang yang sekarat, tapi beraninya kamu mempermalukan wanitaku. Kau memintaku untuk melepaskanmu. Dasar bajingan. Klik. Tan Yun meninggalkan dada Li Chuan dengan kaki kanannya. Tidak, tidak. Tengkorak Li Chuan perlahan berubah bentuk, 7 lubangnya berdarah, matanya melotot, dan dia berteriak dengan samar, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu akan menghancurkannya, aturan agama. Benarkah? Apakah itu akan menjadi kejahatan? Tetapi tidak memiliki keputusan akhir. Pergilah ke neraka, hal-hal yang menjijikkan. Kata Tan Yun, dengan kaki kanannya tiba-tiba membuat ledakan tumpul, dan kepala Li diinjak-injak oleh nyawanya sendiri. Dan satu tangan, gemetar ketakutan, dengan cepat memanjat pedang terbang dan lari. Orang-orang datang. Apakah kamu masih ingin pergi? Serahkan hidupmu untukku. Tan Yun melintas di situ. Tubuhnya seperti hantu. Dia muncul di kekosongan 600 sang. Tubuhnya berputar, kaki kanannya berubah menjadi cambuk dan ditarik ke bawah ke arah Yang Ze dengan kehampaan yang bergetar. Aku akan bertarung denganmu. Yang Ze berbaring di pedang terbang dengan mata terbuka lebar. Memegang pedang di tangan kirinya, dia memotong kaki kanan Tan Yun. Bang bang. Aku harta yang lebih rendah. Bagaimana itu bisa rusak? Tangisan putus asa Yang Ze tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun mematahkan dada Yang Ze setelah mematahkan pedang terbang yang dipotong dengan satu kaki. Mayat berdarah itu seperti meteor berdarah yang jatuh di luar lembah peri. Ah! Tan Yun, jika kamu membunuh seseorang, kamu akan dieksekusi oleh aturan klan. 3.000 kaki jauhnya di udara kosong, Lin Ji memanjat pedang terbang dan mati-matian melarikan diri ke kejauhan. Songgui ingin membunuhku. Kamu terlalu banyak berpikir. Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hong Meng di udara dan melesat ke Lin Ji. Setiap kali berkedip, ia melintasi jarak ribuan kaki. Setelah beberapa kali, tiba-tiba muncul di atas Lin Ji. Itu mencubit lehernya dan meledak. Segera, mayat tanpa kepala jatuh dari langit. Pada saat ini, di kaki gunung tidak jauh dari Xiang'u, binatang iblis tingkat pertama, serigala iblis bersayap 2, memandang Tan Yun dengan ngeri dan melihat ketiga mayat tidak jauh dari waktu ke waktu. Ini dia, makan. Tan Yun melambai, dan cincin langit dan bumi pada ketiga mayat itu naik ke udara dan tertelan ke dalam cincin surga dan bumi Tan Yun. Serigala iblis bersayap 2 setinggi 10 kaki itu membuka sayapnya dan terbang di samping Tan Yun. Setelah dengan cepat menelan tubuh Lin Ji ke dalam perutnya, dia dengan cepat terbang dengan 2 tubuh di mulutnya. Sosok Tan Yun berkedip-kedip dan muncul di depanmu Mengbalu dan Luo Fan yang masih kaget dengan tantangan lompatan katak Tan Yun untuk membunuh. Tan, saudara yang berbudi luhur. Bagaimana kamu bisa menantang melampaui levelmu yang begitu kuat? Penggemar Luo tidak berani mengatur saluran setelah melambat. Mu Mengbalderdas menganggukkan kepalanya dan menatap pria itu dalam pemujaan. Tiba-tiba, Mu Mengbaloni panik. Apa yang harus aku lakukan? Kamu membunuh 3 orang. Diakon Han dari Aula Perintah tidak akan membiarkanmu pergi. Bodoh kecil, jangan takut. Tan Yun berkata, memegang wajah panik Mu Meng dengan kedua tangannya, menurut celah aturan agama, aku dapat mengatakan bahwa 3 orang, mengandalkan kekuatan tinggi mereka, membunuhku di alam pemurnian jiwa 3. Adapun Han Yong, dia benar-benar berani menyentuhku. Dia akan mati. Mendengar Tan Yun berkata begitu, Mu Mengbalderdas dan penggemar Luo sedikit lega. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya, segera, biarkan hati mereka menggantung lagi. Mata Tan Yun sedikit menyipit. Kakak Luo, bawa aku ke Pangtong. Pada saat ini, Tan Yun seperti pembunuh gila. Dia ingin mengambil inisiatif untuk membunuh tidak hanya Pangtong, tetapi juga semua orang yang mempermalukan Mu Mengyun selama ketidakhadirannya. Adapun konsekuensinya, Tan Yun tidak banyak berpikir. Bunuh dulu. Saudara Tan, jangan gegabah. Pangtong adalah kekuatan ketujuh dari ranah pemurnian jiwa, dan dia juga murid dari 4 tetua. Penggemar Luo terbakar dengan kecemasan. Mu Mengbalderdas bergema dengan cemas, kakak bela diri Luo benar. Jika kamu mengambil inisiatif untuk membunuh, kamu akan melanggar aturan. Mulut Tan Yun sedikit terbalik. Kamu tidak perlu khawatir, saudara Luo. Aku punya perhitungan sendiri. Sudah diputuskan. Saudara Luo memimpin. Melihat bahwa Tan Yun telah mengambil keputusan, Luo Fan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu, saudara Tan. Kemudian, kipas Luo mengendarai perahu roh, membawa Tan Yun dan Mu Mengyu, dan terbang ke nomor 1.
1,5 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah. Kipas Luo terbang dan mendarat di lembah peri yang indah. Tan Yun, yang sangat menginspirasi, jijik melihat larangan lembah peri Pangtong. Dia tidak mencabut larangan itu, tetapi memandang kipas Luo dan berkata, "Saudara Luo," teriakkan dia. Oke, penggemar Luo memikirkan penghinaan dan pemukulan oleh Pangtong tadi malam. Pada saat itu, matanya merah dan berteriak dengan marah, "Pangtong, pergi dari sini." Begitu suara itu jatuh, sebuah suara dengan niat membunuh tiba-tiba keluar dari lembah abadi. "Haha, penggemar Luo, saya pikir Anda cukup berani untuk memakan ambisi, tetapi berani memarahi saya." Segera, tirai tipis dilarang di pintu masuk lembah abadi. Ketika seorang pemuda jangkung melangkah keluar dari lembah, dia tiba-tiba melihat cahaya terang dan menatap Mu Mengon Sensei. Adapun Tan Yun, ranah pemurnian jiwa 3, dia langsung mengabaikannya. Dia membuka kipas lipat di tangannya dan berkata dengan senyum angin musim semi, "Adik bela dirimu, selama kamu mengikutiku malam ini, aku bisa melepaskan masa lalu bahwa kipas Luo baru saja melecehkanku, jika tidak." Suara Pangtong tiba-tiba berhenti. Dia hanya merasakan sosok di depannya. Kemudian dia merasa pusing karena rasa sakit yang panas di wajah kanannya, tetapi dia ditampar di wajah oleh Tan Yun. Suara mendesing. Tanpa menunggu Pangtong mendarat, Tan Yun melintas, menjepit leher Pangtong dengan satu tangan dan mengangkatnya. Pangtong menatap Tan Yun dengan ngeri. Karena lehernya terjepit, dia ragu-ragu dan berkata, "Kamu. Siapa kamu?" Tan Yun menutup telinga. Dia masih mencubit lehernya dengan tangan kirinya, menatap kipas Luo dan berkata, "Kakak Luo, bagaimana dia membawa orang untuk menggertakmu tadi malam? Kamu harus menggandakan pembayarannya sekarang." "Yah, Tan Xiandi." Luo Fan menjawab, matanya merah, langit dan bumi berhenti, dan cahaya hitam menyala. Sambil memegang cambuk hitam, dia berdiri 3 kaki di luar Pangtong. "Pang, aku akan membiarkanmu merasakan rasa dicambuk hari ini." Penggemar Luo melambaikan tangan kanannya dan mencambuk Pangtong seperti ular hitam. "Hentikan perjuangan, dan kamu akan mati lebih baik." Suara Tan Yun tanpa jejak emosi masuk ke telinga Pangtong. Cambuk hitam mencambuk Pangtong, dan tiba-tiba kulit dadanya pecah-pecah. "Ah!" Pangtong berteriak. Tiba-tiba, dia menyalakan cincin langit dan bumi di tangan kanannya dan menikam Tan Yun di belakangnya dengan pedang terbang. "Tidak peduli siapa kamu, aku ingin kamu mati." Tan Yun mencubit leher Pangtong dengan tangan kirinya dan berbalik dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, tangan kanannya mencondongkan tubuh dan meraih pergelangan tangan Pangtong yang memegang pedang. Dia tiba-tiba membuat kekuatan dan merobek seluruh lengannya. "Tidak!" Pangtong berteriak menyeramkan, "Siapa kamu? Pembicaraan mimpi adalah wanitaku. Menurutmu siapa aku?" Tan Yunin mengangkat kakinya dan menginjak kaki kiri Pangtong. "Apakah kamu coklat, Tan Yun?" Pangtong berteriak tidak masuk akal, "Bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu masih hidup? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Tan Yun mencibir, "Saudara Luo, pukul aku dengan keras." Fan Luo terus mengayunkan cambuknya. Setelah menghitung napasnya, dia merobek kulit dan daging Pangtong, dan kemudian dengan kejam menariknya ke pipi Pangtong. Setiap cambuk membawa rangkaian bunga darah. Sesaat kemudian, Pangtong telah dipukuli dan kehilangan penampilan aslinya. "Tan Yun, apakah kamu tahu siapa aku? Aku murid dari 4 tetua. Jika kamu memperlakukanku seperti ini, kamu akan mati." Pangtong sangat marah. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi aku tahu kamu sudah mati. Siapa kamu? Siapa yang berani memukuli wanitaku? Apa kamu, yang mematahkan kaki saudaraku Song?" Lalu Tan Yun menendang kaki Pangtong. "Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku tidak akan berani lagi." Pangtong ketakutan, dan helaian cairan kuning menetes dari selangkangannya. Langkah Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun yang dalam berbinar dengan mans merah yang aneh. Saat melihat Pangtong, Pangtong menjadi tumpul. Tan Yun melihat kembali ke kipas Luo dan berkata sambil berpikir, "Di mana kebanyakan orang?" Penggemar Luo tidak berpikir tentang jalur kabel, karena ada gulungan bulan bintang ruang waktu di bidang tower ruang waktu untuk menyediakan murid sekte dan vena abadi kami untuk berkultivasi. Ada kebanyakan orang di hari kerja. Tan Yun mengangguk untuk mengerti, melihat ke belakang dan menatap Pangtong,
dan berkata dengan sombong, sekarang kamu pergi ke kuil Tower Ruang dan Waktu segera dan berteriak 3 kali di depan semua orang. Mu Mengbalderdas adalah wanita Tan Yun. Kamu memberitahu orang-orang bahwa jika ada yang berani memperhatikan berbicara omong kosong lagi, kamu akan menjadi akhir mereka. Setelah itu, kamu akan menghukum dirimu sendiri dan meminta maaf. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Pergilah. Setelah Tan Yun melepaskan Pang Tong menawarkan pedang terbangnya, menaiki pedang terbang itu dan melesat pergi menuju bidang Tao Ruang Waktu. Kuil Tao Ruang Waktu dibangun di Tanah Rahasia dan Mai, sebuah lembah peri di timur laut, seluas 10 mil. 1 jam kemudian, malam semakin pekat dan bulan yang cerah terbenam di langit. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa di bidang Tao Ruang Waktu, ada seorang murid dan Mai yang terkenal, beberapa di antaranya memiliki percakapan yang sangat menyenangkan, beberapa bertukar pengalaman kultivasi dan alkimia mereka. Saat itu, 3 teriakan turun dari langit. Semuanya, Mu Mengyu adalah wanita Tan Yun. Adalah wanita Tan Yun. Tapi Pang Tong tidak punya mata dan mencoba menyentuh adik bela dirimu. Sialan. Kalian yang berpikir tentang adik perempuan bela dirimu telah mendengar dengan jelas. Keluarkan pikiranmu dengan cepat, atau kamu akan berakhir sepertiku. Ribuan murid memandang ke langit, tetapi ketika mereka melihat langit malam, Pang Tong memanjat pedang terbang, mengambil sekelompok kekuatan spiritual dari telapak tangan kirinya dan mengenai alisnya. Bang! Kepala Pang Tong retak dan tubuhnya jatuh dari pedang terbang ke bidang Tao Ruang Waktu. Ribuan murid, melihat mayat Pang Tong, terbakar. Ada apa? Pang Tong bunuh diri. Ya, apa yang dia lakukan dengan bunuh diri yang baik? Selain itu, Mu Mengchong adalah salah satu dari 9 wanita cantik dari seluruh Xianmen. Siapa yang tidak ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri jika dia laki-laki? Apakah Pang Tong bunuh diri? Ya, tapi kalian, lihat, kakinya patah dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Apakah seseorang memaksanya untuk mati? Tak perlu dikatakan, seseorang pasti telah memaksanya. Dia menyebut Tan Yun sebelum dia meninggal.